Doa itu adalah hubungan privat kita antara kita dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar liturgi atau ritual yang kita kerjakan ketika kita beribadah. Dan kalau kita semuanya dalam beribadah kita sudah berdoa, rasanya kita udah berkenan banget di hadapan Tuhan. Bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Kita berdoa karena kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan hidup kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu sebabnya kita perlu Tuhan supaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang doa. Ya beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang iman Bapak Ibu. Ya beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang hikmat Tuhan. Dan di bulan yang baru ini kita akan membahas tentang apa? Doa. Katakan sama-sama doa. Iya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen berdoa. Tetapi tidak semua mereka mengerti kuasa yang terkandung di dalam doa Bapak Ibu. Doa bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya doa adalah sebuah senjata rohani yang bisa mengubahkan keadaan kita. Membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup dan mengalahkan pekerjaan musuh. Ya. Ketika kita membaca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita menemukan bahwa banyak terobosan besar. Bahkan kalau kita membaca secara gereja, banyak terjadi revival, itu terjadi karena apa? Karena umat Tuhan itu mulai berdoa. Contoh di dalam Alkitab, Daniel berdoa dan Tuhan menutup mulut singa. Gereja mula-mula berdoa sehingga pintu penjara terbuka bagi Petrus. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita. Dia berdoa setiap hari kepada Bapaknya. Artinya begini, kalau Yesus yang kita sembah aja, dia pribadi yang berdoa, masa kita jadi murid-muridnya gak berdoa Bapak Ibu? Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dunia bisa menolak khotbah kita. Dunia bisa menolak pelayanan kita. Bahkan dunia bisa menutup telinga mereka buat kesaksian-kesaksian kita. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa menolak doa-doa kita. Karena doa-doa kita itu menembus batas ruang, waktu dan keadaan. Yang mengerti katakan haleluya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar memahami kembali kuasa tentang doa. Ya, doa bukan hanya sekedar rutinitas rohani. Melainkan hubungan yang hidup dengan Tuhan kita. Ya, klik sekali lagi. Dari mana seharusnya orang-orang percaya belajar berdoa? Ini pertanyaan-pertanyaan kita. Doa yang bagaimanakah yang seharusnya berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita doa itu harus berjam-jam? Ya, kalau Tuhan tahu segalanya, kenapa kita harus tetap berdoa? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar dari doa yang Yesus ajarkan. Doa apa? Doa Bapa kami. Ya, di sini ada yang Kristen dari lahir Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya. Oh banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, saya dulu lahir sebagai Katolik Bapak Ibu, masuk sekolah mesti hafal doa Bapa kami. Seringkali doa Bapa kami kita hafalkan Bapak Ibu, kita ucapkan di dalam ibadah-ibadah kita, bahkan mungkin menjadi bagian dari rutinitas rohani kita. Tapi beberapa di antara kita ya hanya sekedar melafalkannya saja tanpa makna Bapak Ibu. Nah Matius 6 ayat yang kelima, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya.
Jadi yang pertama, prinsip yang pertama Bapak Ibu, bahwa doa itu bukan pamer. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, bukan pamer. Ya. Hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa banyak orang berdoa bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan Tuhan, melainkan supaya dilihat manusia. Mereka menjadikan doa-doa mereka sebagai sebuah pertunjukan. Doa bukan pertunjukan, doa bukan buat pamer. Saya tulis di situ, motivasi doa itu bukan untuk pamer supaya kita lebih kelihatan lebih rohani dari yang lain. Motivasi doa adalah sebenarnya untuk kita bersama-sama dengan saudara seiman saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kenapa di gereja kita bikin acara doa Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kenapa saudara juga harus ikut berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang suka mengucapkan doanya supaya dilihat orang. Dan doa seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena motivasinya salah. Bukan kasih kepada Tuhan, tetapi hanya haus pengakuan. Makanya saya tulis begini, klik sekali lagi. Baca ini baik-baik, 1, 2, 3. Doa bukan pertunjukan manusia, tetapi percakapan rahasia antara hati yang tulus dengan Tuhan yang setia. Jadilah orang-orang yang berdoa. Jadilah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Matius 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah bagi Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Yang kedua kita belajar apa? Yang kedua, bahwa doa itu adalah sebuah hubungan. Doa itu adalah hubungan privat kita antara kita dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar liturgi atau ritual yang kita kerjakan ketika kita beribadah. Dan kalau kita semuanya dalam beribadah kita sudah berdoa, rasanya kita udah berkenan banget di hadapan Tuhan. Bukan hanya seperti itu Bapak Ibu. Kita berdoa karena kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan hidup kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu sebabnya kita perlu Tuhan supaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita. Halo? Ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini maksud Yesus bukan doa yang berkenan itu adalah doa yang masuk kamar Bapak Ibu. Tapi Yesus mau mengajarkan bahwa doa itu relationship dengan Dia Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, mulutmu memuliakan aku, mulutmu mengucapkan doa-doa yang hebat dan dahsyat, tetapi hatimu menjauh daripadaku. Halo, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Matius 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Katakan sama-sama bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Prinsip yang ketiga Bapak Ibu. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata. Halo? Kalau saudara udah jadi orang Kristen lama dan saudara bisa berdoa, merangkai kata-kata sehingga kata-katanya jadi bagus, itu keren. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu keren. Dulu waktu pertama kali saya bertobat Bapak Ibu ya, saya ngelihat orang Kristen tuh orang yang hebat. Kenapa? Karena orang Kristen tuh kalau berdoa gak perlu baca Bapak Ibu, dia bisa merangkai kata-katanya dengan luar biasa. Boleh gak? Boleh. Tapi doa bukan hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu. Kata-kata kita bisa indah, kata-kata kita bisa bagus. Tapi kalau hati kita gak melekat sama Tuhan, hati kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, hati kita gak tersambung dengan Tuhan, itu bukan doa Bapak Ibu. Halo? Yesus mengajarkan bahwa doa bukanlah sejumlah banyak kata. Tetapi bicara masalah hati kita Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati Bapak Ibu.
Milikilah hari ini doa yang sederhana. Ya, berdoalah dengan sederhana, berdoalah dengan tulus, berdoalah ya, doa-doa kita keluar dari hati kita seperti seorang anak kecil, Bapak Ibu. Anak kecil kalau berbicara kepada kita sebagai orang tuanya, anak-anak itu begitu polos. Milikilah doa yang seperti itu, Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, langsung to the point. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita ada menara doa setiap hari Rabu, Bapak Ibu ya. Tapi tidak semua saya ajak dan tidak saya umumkan, Bapak Ibu. Tapi ada beberapa di antara kita yang saya ajak untuk menjadi pendoa syafaat, Bapak Ibu. Ya, saya kasih ya pokok-pokok doanya, pokok-pokok doa yang saya kasih to the point, Bapak Ibu. Halo? Karena doa bukan hanya sekedar kata-kata. Yang mengerti katakan haleluya. Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu gak isi hati kita? Tahu, iya kan. Oleh sebab itu jangan hanya sekedar kata-kata, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kata tidak lagi mampu menjelaskan, biarlah doa menjadi bahasa yang paling jujur untuk keluar dari dalam kehidupan kita. Nah, saya mau lama di sini nih Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, karena nanti di sepanjang bulan November kita akan bahas tentang doa terus. Ya, doa tentang hubungan. Nanti akan dijelaskan lebih dalam sama pendeta yang lain. Doa bukan hanya sekedar kata-kata, nanti akan dijelaskan oleh pendeta yang lain. Nah, hari ini saya mau sampai di poin ini Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan doa ini Bapak Ibu ya. Tuhan sedang ingin supaya setiap kita memiliki doa yang seperti yang Dia ajarkan. Yaitu apa? Yaitu doa kerajaan. Apa yang dimaksud dengan doa kerajaan? Doa kerajaan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Klik sekali lagi. Katakan sama-sama, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Oke? Yang keempat, yang penting dari doa itu bukan jawabannya. Oke? Jadi apa sih yang penting dari doa? Klik sekali lagi. Ya, nah ini dia prinsip kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari doa Bapa kami yang ada di sorga. Oke? Bapak Ibu kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, kalau awalan kata dipisah dengan kalimat yang selanjutnya, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tempat. Oke? Kalau kata disambung dengan kalimat yang selanjutnya, itu menunjukkan apa? Hah? Itu kata kerja pasif Bapak Ibu. Oke? Dibawa, itu gak boleh dipisah, mesti disambung. Oke? Ditolong, itu gak boleh dipisah, mesti disambung. Yang mengerti katakan amin. Oke? Kalau diharmoni, nah itu mesti dipisah, gak boleh disambung. Kenapa? Karena itu menunjukkan tempat. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan berkata, Bapa kami yang ada di mana? Di sorga. Berarti di sorga itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan tempat Bapak Ibu. Sorga itu tempat. Kerajaan sorga itu bukan tempat. Kerajaan sorga itu adalah pemerintahan Tuhan yang berdaulat. Halo? Di sorga suci, di sorga begitu mulia. Tidak ada penyakit, tidak ada air mata. Yang ada hanya sukacita. Kenapa di sorga suci? Kenapa di sorga mulia? Karena di sorga ada pemerintahan Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu. Dan Tuhan mau apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana caranya apa yang ada di sorga terjadi di bumi? Itu sebabnya Yesus mengajar kepada kita, datanglah kerajaanmu. Halo? Jadi Bapak Ibu bisa bedain antara sorga dengan kerajaan sorga? Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga. Injil-injil yang lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Kenapa hanya Injil Matius yang menggunakan istilah atau frasa kerajaan sorga?
Karena sejarah penulisan Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan kita mengerti orang-orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhan sembarangan Bapak Ibu. Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan huruf YHWH Bapak Ibu. Katakan YHWH. Coba sebutin. Iya, coba dibaca. Susah Bapak Ibu, kenapa? Karena gak ada huruf vokalnya Bapak Ibu, ya kan? Itu sebabnya karena mereka tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, makanya Injil Matius menulis istilah kerajaan Allah diganti menjadi kerajaan sorga. Jadi sorga itu tempatnya Bapa, kerajaan sorga itu sistem pemerintahan Tuhan yang kekal. Bagaimana caranya supaya kerajaan Tuhan bisa hadir? Firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Halo? Inilah yang disebut dengan doa kerajaan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita menyerahkan seluruh keinginan-keinginan kita. Biar bukan keinginan kita yang jadi, tapi biarlah keinginan Tuhan yang jadi. Halo? Masalahnya sebagai orang percaya, seringkali kita mengucapkan doa-doa kita. Kita memaksa Tuhan supaya Tuhan mengerjakan kehendak kita. Halo? Jadi doa adalah banyak hal yang kita sampaikan kepada Tuhan. Hal-hal supaya kita jabarkan, kita serukan kepada Tuhan. Dan kita mau supaya Tuhan tanda tangan ACC kerjakan buat saya. Itu bukan doa Bapak Ibu. Itu katakan sebelah kanan sebelah kiri, itu maksa namanya. Halo? Betul gak sih? Kebanyakan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Yang mengerti katakan haleluya. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga Bapak Ibu. Halo, kita jangan memaksakan keinginan kita. Pertanyaannya, yang raja siapa yang raja? Yang raja Tuhan apa kita? Halo? Kalau Tuhan yang jadi raja berarti begini, bukan kehendak kita yang jadi. Kehendak Tuhan yang harus terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehendak raja itulah yang berdaulat Bapak Ibu. Halo? Di sorga itu sistemnya kerajaan, bukan demokrasi. Katakan sama-sama, kerajaan, bukan demokrasi. Kalau negara kita kan demokrasi, betul gak sih? Kalau demokrasi, kehendak rakyat yang harus terjadi. Halo? Kalau kerajaan, bukan kehendak rakyat, kehendak raja yang harus terjadi. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu. Jangan memaksakan kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa seringkali doa kita tidak berkuasa? Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu klik sekali lagi di dalam Yakobus 4. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa kita gak menerima apa-apa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan, apa katanya? Hawa nafsumu. Ini yang seringkali saya bilang. Banyak orang berdoa tapi doanya gak dewasa. Halo? Yang kita doakan hanya semua keinginan-keinginan kita Bapak Ibu. Ya kan? Mau punya mobil baru? Mau punya mobil baru? Nanti pulang dari gereja mampirlah ke Central Park. Masuk ke parkiran, cari mobil yang paling bagus, kelilingin 7 kali. Habis kelilingin 7 kali, tumpang tangan sambil berdoa. Mobil ini jadi milikku. Wes, alarmnya bunyi, ditangkap saudara. Kenapa? Oh, itu doa yang gak dewasa Bapak Ibu. Halo, betul gak sih? Mau punya mobil baru?
Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu kerja makanya jangan males cari duit yang banyak. Lu bisa beli mobil. Ada amin Bapak Ibu? Itu dia Bapak Ibu. Halo. Ya, jangan kita memuaskan hawa nafsu kita. Makanya begini, jangan berdoa ketika engkau kalau lagi ada kesulitan doang. Jangan engkau berdoa ketika engkau kefefet. Halo. Kalau kita berdoa hanya ketika kita lagi ada kesulitan, ketika kita lagi kepepet, percayalah apa yang kau doakan pasti memuaskan hawa nafsumu. Halo, makanya kenapa kamu tidak menerima apa-apa? Halo, itu sebabnya jadikanlah doa harian dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Yesus bukan hanya sekedar mengajarkan tentang doa. Tapi dia memberikan contohnya kepada kita Bapak Ibu. Sebelum dia masuk ke Yerusalem. Yesus tahu nih. Kalau dia masuk kota Yerusalem maka apa yang terjadi? Dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan Bapak Ibu. Waktu dia masuk Yerusalem. Sehari sebelum dia disalibkan. Di Taman Getsemani. Pada waktu malam dia berdoa kepada Bapaknya. Saya mau nanya, Yesus punya keinginan gak? Ini pertanyaan, jadi tolong dijawab lah ya kan, jangan diem-diem baik. Halo, Yesus punya keinginan gak? Sebagai manusia, dia kan 100% manusia, 100% Allah. Sebagai manusia dia punya keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya adalah, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa, Bapa kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi statement terakhir, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Itu menjadi sebuah kemenangan dalam kehidupannya. Karena dia berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dahsyat. Halo? Saudara punya keinginan gak? Cimaiping punya keinginan gak? Keinginan Cimaiping apa? Ngajak pendeta Dieter makan bakmi. Terjadilah, kalau itu terjadilah ya kan. Halo? Saudara punya keinginan? Saudara punya keinginan. Tapi doa itu adalah bukan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Doa itu adalah menaruh keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Biar bukan keinginan kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan maksa-maksa Tuhan lagi. Iya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan tahu apa yang di hatimu. Nggak perlu kau ancam-ancam. Ya kan? Kau cukup menyampaikan kepada Tuhan. Dan biarlah bukan kehendak kita yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Ada amin? Nah saya akan memberikan contohnya Bapak Ibu ya di dalam firman Tuhan. Klik sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baca huruf yang saya clear warna hijau itu. 1, 2, 3. Doa orang yang benar, apa katanya? Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah Alkitab mengajar kepada kita bagaimana doa orang yang benar itu. Oke? Doa orang yang benar itu bukan hanya sekedar punya keyakinan. Doa orang yang benar itu bukan hanya sekedar doa yang sungguh-sungguh. Alkitab memberikan contohnya kepada kita. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Elia adalah, jadi doa orang yang benar contoh di dalam Alkitabnya siapa namanya? Ini bukan Elia Miron. Apalagi Elia Makarawung, bukan. Ini Elia yang ada di dalam Alkitab. Alkitab katakan begini, Elia manusia biasa sama seperti kita. Pertanyaannya, saktikah Elia? Elia itu bukan Superman bos. Elia itu bukan Batman, bukan Iron Man. Dia bukan manusia super. Alkitab berkata Elia manusia biasa sama seperti kita.
Tapi kalau kita baca ayat-ayat ini, kok Elia dahsyat banget ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa doa Elia begitu mumpuni, begitu sakti, luar biasa. Katakan hujan stop, hujan turun. Padahal Alkitab berkata dia manusia biasa seperti kita. Klik sekali lagi. Kenapa doa Elia berkuasa? Karena doa yang lahir dari hati Elia bukan dari ambisi pribadinya. Ya, tetapi lahir karena Elia mendoakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Halo. Karena Elia tahu bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Karena raja mereka yang bernama Ahab dan istrinya yang bernama Isabel, Bapak Ibu. Mereka telah membawa bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Elia lihat bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Hati Elia nangis. Kenapa? Israel meninggalkan Tuhan. Dan sudah difirmankan dari sejak awal Tuhan memanggil mereka. Kalau bangsa Israel setia kepada Tuhan, maka berkat akan turun kepada mereka. Tapi kalau bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka akan ada kutuk yang turun kepada bangsa Israel. Apakah kutuk yang akan mereka terima ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan? Klik sekali lagi Bapak Ibu, kita baca sama-sama Ulangan 28 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Juga langit yang ada di atas kepalamu, apa katanya? Akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Jadi Elia tahu Bapak Ibu, udah ada firmannya. Kalau bangsa Israel meninggalkan Tuhan, kutuknya apa? Langit akan menjadi tembaga. Apa artinya langit akan menjadi tembaga? Langit gak akan mengeluarkan berkatnya. Berkat langit itu apa? Logam mulia 2 kilo turun. Bisa pada bocor kepala kita Bapak Ibu ya kan. Berkat langit itu apa? Turun hujan Bapak Ibu. Halo, kalau langit menjadi tembaga, gak keluar airnya. Makanya waktu Elia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan. Hujan gak turun. Kenapa? Yang Elia doakan kehendak Tuhan, makanya hujan gak turun. Saktikah Elia? Enggak, Elia manusia biasa seperti kita. Kalau dia bisa memberhentikan hujan, saudara juga bisa memberhentikan hujan. Kalau saudara mendoakan kehendak Tuhan. Halo? 3,5 tahun berlalu Bapak Ibu. Iya kan? Kemudian Elia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Kenapa Tuhan bisa turun? Hujan bisa turun? Karena yang Elia doakan adalah kehendak Tuhan. Klik sekali lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Baca baik-baik. 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama. Apa katanya? Datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun ketiga. Apa firman Tuhannya? Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Halo? Jadi Elia tahu gak perintah Tuhannya apa? Tahu. Itu kehendak Tuhan bukan? Itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi berhadapan dengan Ahab. Karena Tuhan hendak menurunkan hujan. Makanya waktu Elia berhadapan dengan Ahab. Ketika Elia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Hujan turun. Kenapa? Karena yang Elia doakan adalah kehendak Tuhan. Klik sekali lagi. Baca ini baik-baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ketika kita mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka doa itu pasti terjadi Bapak Ibu. Halo? Makanya isu terbesar dari doa itu bukan jawaban doa. Isu terbesar dari doa itu adalah pencarian kehendak Tuhan.
Itu sebabnya kenapa saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita nangkep kehendak Tuhan. Waktu kita doain kehendak Tuhan, pasti terjadi bro. Klik sekali lagi. Ya, kisah yang kedua, kisah tentang Deborah dan Barak Bapak Ibu. Ya, Hakim-Hakim 4, ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Perhatikan baik. Panglima tentaranya ialah apa katanya? Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Ayat yang ketiga. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai apa katanya? 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Dan ini panglima, bukan panglima main-main. Punya berapa? 900 kereta besi. Itu kalau zaman sekarang, itu tank Bapak Ibu. Ya kan? Mau perang, tanknya ada berapa? 900 biji Bapak Ibu. Punya kekuatan militer yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya pada waktu itu Deborah seorang nabiah. Istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Katakan sama-sama, Deborah, seorang nabiah. Saudara tahu tugas nabi dalam perjanjian lama itu apa? Tugas nabi dalam perjanjian lama adalah dia datang kepada Tuhan, dengar perintah Tuhan, sampaikan buat bangsa Israel. Oke? Nah apa yang dilakukan oleh Deborah waktu Sisera menindas bangsa Israel Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, klik sekali lagi. Ia menyuruh, Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Deborah udah dapat belum perintah Tuhannya? Deborah udah dapat belum kehendak Tuhannya? Minimal begini-begini atau begini-begini kalau nggak mau ngomong ya Bapak. Saya ulang sekali lagi, Deborah udah dapat belum kehendak Tuhannya? Udah, apa kehendak Tuhannya? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali, Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Udah dapat bangsa Israel kehendak Tuhannya? Udah. Tapi lihat jawaban Barak Bapak Ibu. Jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Pertanyaannya, kenapa Barak menjawab seperti ini? Karena Barak juga takut Bapak Ibu. Halo? Mereka disuruh pergi ke Gunung Tabor. Katakan sama-sama Gunung Tabor. Saudara ini Gunung Tabor nih Bapak Ibu ya. Gunung Tabor itu seperti mangkok kebalik. Katakan sama mangkok kebalik. Oke? Tuhan menyuruh mereka naik ke puncak Gunung Tabor. Iya kan? Tapi Barak gak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena Barak takut. Kalau mereka 10.000 orang naik ke puncak Gunung Tabor. Kemudian Sisera datang dengan kereta kudanya Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Bangsa Israel namanya itu minta dibantai Bapak Ibu. Halo? Mereka turun gunung disambut sama kereta berkuda. Mereka itu minta dibantai. Makanya Barak takut. Dan Barak berkata kepada Deborah, kalau lu ikut gue ikut. Kalau lu gak ikut gue gak ikut. Barak takut Bapak Ibu. Padahal begini. Sudah didengarnya kehendak Tuhan Bapak Ibu. Halo? Makanya Deborah berkata kepada Barak, oke, aku ikut. Akhirnya mereka berbondong-bondong 10.000 orang. Sampai Bapak Ibu di puncak Gunung Tabor. Waktu mereka menyerang Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Benar Bapak Ibu. Ditungguin di bawah sama Sisera dengan kereta berkudanya Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa. Waktu bangsa Israel menyerang, karena mereka menyerang dan tahu kehendak Tuhan,
Maka apa yang terjadi? Bangsa Israel dapat mujizat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel Bapak Ibu? Klik sekali lagi, firman Tuhan katakan apa? Ya, apa yang Tuhan lakukan sehingga Israel bisa berkemenangan? Hakim-Hakim 5 ayat yang keempat, Alkitab terjemahan baru katakan begini, Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ini adalah nyanyian Nabi Deborah Bapak Ibu, oke? Kalau kita membaca Alkitab dalam BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, dikatakan begini, tatkala kau berangkat dari Seir ya Tuhan dan wilayah Edom kau tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, waktu bangsa Israel menyerang Sisera yang ada di bawah, Alkitab berkata, bumi bergetar, saluran-saluran langit pun terbuka dan awan-awan mencurahkan airnya. Waktu mereka nyerang tentara berkuda Bapak Ibu, Tuhan curahkan hujan dan Tuhan kasih gempa. Saudara tahu apa yang terjadi kalau orang naik kereta berkuda? Banjir, gempa. Saudara tahu kira-kira apa yang terjadi? Hah? Zaman dulu tuh kereta berkuda, bannya tuh bukan Bridgestone Bapak Ibu. Bukan Dunlop Bapak Ibu ya kan. Kalau sekarang kan ban mobil Bridgestone ya kan. Lumpur, wah dia masih bisa muter. Zaman dulu gak ada rodanya Bapak Ibu. Rodanya tuh dari kayu. Itu sebabnya waktu mereka mau menyerang bangsa Israel. Ada hujan dan gempa. Kereta mereka gak bisa jalan Bapak Ibu ya kan. Halo, makanya 10.000 orang mengalahkan 900 kereta berkuda. Apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Makanya cari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Wah ini keren nih Bapak Ibu ya. Baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Jika kita mengenal dan mampu menangkap kehendak Tuhan, maka mujizat itu biasa buat kita. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu gak usah terlalu lebay lah sama mujizat. Mujizat itu biasa buat orang percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya, kita mendoakan kehendak Tuhan pasti terjadi. Ada amin? Hari ini saudara yang sakit, saudara mengalami sakit, menderita karena penyakit saudara. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dengan bilur-bilur kuasa darah Tuhan, Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Ada amin? Haleluya. Saudara yang hari ini berkekurangan, katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sama seperti pendeta yang lagi khotbah juga berkekurangan dia itu. Ya kan? Percaya dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, rahasianya cukup. Katakan cukup, bukan berkelebihan Bapak Ibu. Halo, saudara yang punya pergumulan apapun itu percayalah, kalau kita berdoa, kita bergumul apa kehendak Tuhan buat kita. Dan saudara menemukan kehendak Tuhan dan saudara mendoakannya. Doa saudara akan menjadi doa yang berkuasa. Halo? Saudara yang lagi bingung mau cari bisnis apa ya di zaman sekarang ini ya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sampaikanlah doa saudara kepada Tuhan. Halo? Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara. Halo? Saya ingat sama si Valen nih Bapak Ibu ya. Nih jualan pempek Bapak Ibu ya kan. Kalau saudara ada yang mau bikin pesta di rumah, saudara bisa langsung hubungi Valen nih Bapak Ibu ya. Dengan nomor ya di bawah inilah Bapak Ibu ya kan. Ya kan. Saudara, saya ngikutin ya Bapak Ibu ya perjalanan si Valen ini jualan pempek. Bener dari jualan dari rumah, buka toko di mana Len yang di ujung. Wah, itulah di mana? Gading Festival, buka dekat rumah, tutup semua. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, tutup semua. Bener ya Len, tutup semua Len ya. Duit habis berapa? Modal? Habis lah udah pokoknya ya, betul gak sih?
Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat dia Bapak Ibu. Saudara tahu sekarang dia buka toko udah gak lagi di Gading Festival. Gak lagi di dekat rumah. Dia buka toko di TikTok Bapak Ibu. Halo, Tuhan kasih hikmat buat dia. Akhirnya bisa jualan Bapak Ibu di TikTok Bapak Ibu. Iya kan? Dan followersnya lebih banyak daripada follower saya. Bapak bayangin, jualan pempek followernya bisa banyak Bapak Ibu. Yang nonton juga bisa banyak Bapak Ibu. Halo, Tuhan bisa kasih kita hikmat kemenangan. Ada amin? Klik sekali lagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita gagal menangkap kehendak Tuhan? Iya kan? Apa yang terjadi kalau saudara kita, ayo bro ikut doa bareng. Saudara nolak dan akhirnya saudara gak nangkap kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? 1 Samuel 4 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Perhatikan baik. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Mesir yang menewaskan kira-kira berapa orang? 4.000 orang di medan pertempuran itu. Mereka lawan Filistin, belum pernah mereka kalah Bapak Ibu. Tapi hari itu bangsa Israel kalah perang. Tewasnya berapa orang tewasnya? Katakan sama-sama, siceng. Wah itu bahasa harmoni Bapak Ibu ya kan. 4.000 orang mati Bapak Ibu. Waktu mereka kalah, para tua-tua ini mikir kenapa mereka bisa kalah Bapak Ibu. Ya kan makanya dalam ayat yang ketiga, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari musuh kita. Jadi para tua-tua Israel berpikir begini, kita kalah karena gak punya tabut. Saudara tahu tabut? Tabut itu benda keramatnya bangsa Israel Bapak Ibu. Setiap kali mereka mau perang itu tabut mesti diiringi bersama dengan mereka. Karena itu lambang kehadiran Tuhan buat bangsa Israel. Makanya waktu mereka kalah, mereka berpikir begini, wow kita kalah 4.000 orang mati. Kenapa? Tabutnya gak ada nih lagi di Silo. Makanya mereka kirim orang ke Silo, ambil tabut, sampai di medan pertempuran Bapak Ibu. Makanya ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Finehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nanti kalau saudara baca kisah yang selanjutnya. Waktu itu tabut nyampe di medan pertempuran. Orang-orang Israel mereka bersorak-sorai Bapak Ibu. Wah mereka seneng banget. Kenapa mereka seneng? Karena mereka tahu tabutnya udah nyampe Bapak Ibu. Kalau tabutnya nyampe Tuhan menyertai mereka. Mereka serang bangsa Filistin pasti menang. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Itu pikiran mereka. Waktu bangsa Israel bersama dengan tabut. Mereka maju melawan orang Filistin. Apa yang terjadi? Klik sekali lagi. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu berperanglah orang Filistin. Sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur berapa Bapak Ibu? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadi perang yang pertama, matinya berapa orang? 4.000. Kenapa mereka bisa kalah? Karena mereka berpikir tabutnya lagi ada di Silo. Oke? Mereka bawa tabut ke medan pertempuran. Waktu pertandingan kedua, kalahnya berapa? 30.000 bro. Itu kalau pertandingan sepak bola Bapak Ibu, babak pertama 2-0, babak ketiga 50-0 Bapak Ibu. Halo? Kenapa bangsa Israel tetap kalah?
Padahal tabutnya ada di situ. Tabutnya di mana? Bersama dengan mereka. Tapi kenapa mereka kalah? Karena mereka berperang dengan cara mereka sendiri. Mereka nggak cari kehendak Tuhan. Makanya rugi bandar. Katakan sama-sama, rugi bandar. Tahu istilah itu Bapak Ibu ya? Masih ada lagi? Capek juga nih khotbah begini Bapak Ibu ya. Udah keringetan saya nih Bapak Ibu. Baca 1, 2, 3. Kehendak Tuhan tidak selalu mudah dimengerti. Tapi selalu membawa kita ke tempat yang seharusnya. Oke? Tempat saudara bukan di tempat yang penuh dengan kekalahan. Tempat saudara adalah tempat di mana kita harusnya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Makanya pulang dari tempat ini Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu. Ada harmony prayer setiap Sabtu jam 7 pagi. Cuman setengah jam Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah. Cuman setengah jam. Itu pun pakai Zoom. Saudara gak disuruh kemari. Di Zoom. Katakan salah. Di Zoom. Saudara bisa buka Zoom-nya. Saudara lagi ada di kasur. Bisa gak saudara buka? Bisa. Saudara lagi lari-lari pagi hari Sabtu, bisa gak saudara tetap doa? Bisa. Saudara lagi makan bakmi, bisa gak saudara tetap berdoa? Bisa Bapak Ibu. Halo? Ayo Bapak Ibu, doa. Buat para pelayan Tuhan di tempat ini, pre-service sebelum kebaktian ini penting. Saya berharap buat para volunteer yang bertugas ataupun yang tidak bertugas, tetap doa jam 9 Bapak Ibu. Halo? Gak ada amin nih. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu. Cari kehendak Tuhan. Doakan. Pasti terjadi. Ada amin? Ya, saya akan melanjutkan khotbah ini minggu ketiga Bapak Ibu. Minggu ketiga kita akan belajar Bapak Ibu tentang kuasa doa part yang kedua. Ya, minggu depan Bapak Ibu saya melayani di Pulau Batam Bapak Ibu. Jadi gak ketemu sama saya. Ya. Gak apa-apa ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri jangan kangen sama pendeta. Karena memang sudah gak pernah kangen kayaknya ya kan. Ya. Nanti kita akan ketemu di minggu ketiga Bapak Ibu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu.